Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita mau bongkar satu rahasia. Rahasia tentang apa sih yang sebenarnya paling berharga dalam hidup kita. Dan ternyata jawabannya itu ada di dalam diri kita sendiri, yaitu kondisi hati kita. Inilah yang jadi kunci dari segalanya. Kita mulai dari sebuah pertanyaan yang, bikin penasaran banget. Coba dibayangin, kira-kira ada nggak sih amalan rahasia yang bisa bikin seseorang itu dijamin jadi penghuni surga, padahal orangnya masih hidup di antara kita? Apa ya amalannya? Nah, ceritanya begini. Suatu hari, di tengah-tengah para sahabat, Nabi Muhammad SAW tiba-tiba bilang sesuatu yang bikin semua orang kaget. Beliau bilang, sebentar lagi akan masuk seseorang yang merupakan penghuni surga. Wah, kebayang kan gimana suasananya saat itu? Dan yang bikin makin penasaran, kejadian ini berulang. Selama 3 hari berturut-turut setelah Nabi bilang begitu, orang yang sama yang masuk. Dan dia ini bukan orang yang terkenal, bukan pahlawan perang atau ulama besar, cuma seorang pria yang kelihatannya, ya biasa aja. Saking penasarannya, salah satu sahabat namanya Abdullah bin Amr pengen tahu apa sih rahasianya. Akhirnya dia cari cara buat bisa nginap di rumah orang itu selama 3 malam. Dia perhatiin terus, mungkin sholat malamnya panjang banget atau puasanya nggak putus-putus. Tapi ternyata nggak ada yang aneh, ibadahnya biasa aja, sama seperti yang lain. Karena nggak nemu apa-apa, akhirnya Abdullah bin Amr nanya langsung. Dan jawabannya, ini dia intinya. Pria itu bilang, amalanku ya seperti yang kamu lihat. Cuma satu hal, setiap malam sebelum tidur, aku nggak pernah membiarkan ada rasa dengki, benci, atau iri hati kepada siapapun di dalam hatiku. Wow, ternyata rahasianya bukan amalan fisik, tapi amalan hati. Sesuatu yang nggak kelihatan tapi nilainya luar biasa. Kisah tadi itu nunjukin satu hal yang fundamental banget, bahwa hati itu adalah pusat kendali kita. Hati adalah rajanya. Dan ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang sangat terkenal. Disebutkan kalau di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, seluruh tubuh jadi baik. Tapi kalau dia rusak, ya rusak semua. Ketahuilah, dialah hati. Jadi, hati itu ibarat raja. Kalau rajanya benar, rakyatnya, yaitu anggota tubuh kita, pasti ikut benar. Sebaliknya, kalau rajanya korup, ya seluruh kerajaannya bakal berantakan. Nah, kondisi hati yang ideal ini punya istilah khusus, yaitu kolbun salim, atau hati yang selamat. Maksudnya bukan cuma sehat secara fisik ya, tapi selamat dari berbagai penyakit rohani. Dan inilah teman-teman aset kita yang paling berharga nanti di akhirat. Bedanya jelas banget kan? Hati yang sehat itu jadi sumber keimanan. Niatnya tulus dan bikin kita makin dekat sama Tuhan. Nah, sebaliknya, hati yang sakit itu gampang banget terseret ke maksiat, menolak kebenaran, bahkan bisa jadi keras kayak batu. Dan Al-Quran pun menegaskan ini. Di hari kiamat nanti, harta dan anak-anak itu nggak akan ada gunanya. Nggak ada, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan kolbun salim, dengan hati yang bersih. Ini satu-satunya mata uang yang laku di sana. Oke, kalau hati itu raja, berarti ada dong musuh-musuh yang mengancam tahtanya, kan? Nah, sekarang kita bakal kenali apa aja sih ancaman-ancaman buat sang raja ini? Beberapa penyakit hati yang paling umum dan bahaya itu misalnya ria. Itu loh, beribadah biar dilihat orang, terus ada hasad atau iri dengki, nggak suka lihat orang lain seneng. Ada juga takabur alias sombong. Semua ini tuh kayak racun yang pelan-pelan tapi pasti bisa merusak sang raja di dalam diri kita. Oke, kita udah tahu ancamannya. Terus gimana dong cara jaganya? Gimana cara kita bangun benteng pertahanan buat melindungi dan membersihkan hati kita? Nah, ini dia beberapa langkah praktisnya. Pertama, perbanyak zikir dan istighfar. Kedua, jaga sholat kita. Jangan cuma gerakannya aja. Ketiga, sering-sering baca Al-Quran. Terus, pastikan rezeki kita halal, pilih teman-teman yang baik, dan jauhi maksiat. Semua ini itu satu paket, satu kesatuan buat menjaga kesehatan si raja. Sekarang kita coba balik lagi ke cerita di awal tadi ya. Kita tarik benang merahnya. Apa sih warisan terpenting dari kisah itu? Pelajaran utamanya apa? Jelas banget. Kualitas itu lebih penting dari kuantitas. Kebersihan hati kita itu nilainya jauh di atas banyaknya amalan fisik yang mungkin kita lakukan. Sedikit tapi tulus, itu bisa jadi jauh lebih berat timbangannya. Dan ada satu lagi hadis yang seolah merangkum semuanya dengan sempurna. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan atau hartamu, tapi Dia melihat hati dan amalanmu. Jadi pada akhirnya, yang dinilai itu bukan casingnya, tapi mesin di dalamnya,
hati kita, dan perbuatan yang lahir dari hati itu. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Coba, setelah dengar semua ini, kita diam sejenak dan tanya ke diri sendiri, gimana ya kondisi Raja di dalam diriku hari ini? Apakah dia sehat? Apakah dia kuat? Karena ingat, dari situlah, dari kondisi Raja itulah, semua kebaikan dalam hidup kita akan bermula.